Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara mengoperasikan fungsi if tunggal di Excel. Jadi if di sini ada dua, ada if majemuk, ada if tunggal. Yang saya akan menjelaskan pada video kali ini adalah if tunggal. Jadi silahkan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan fungsi if. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, fungsi if di sini ada dua. Ada fungsi if tunggal dan ada fungsi if majemuk. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Misalnya saya punya data hasil ujian. Dari hasil ujian tersebut, misalnya hasil ujian pada ujian Android berbasis Android misalnya ini cuma ya. Terserah itu ujiannya berbasis kertas atau yang lain. Yang penting yang di sini adalah tujuannya adalah untuk mengetahui berapa tuntas atau tidak pelajaran. Yang jelas di sini adalah untuk mengetahui ketuntasan siswa tersebut. Apakah di pelajaran A atau di pelajaran B itu tuntas atau belum. Misalnya di sini saya contohkan adalah mata pelajarannya adalah seni budaya. Nah, di pelajaran seni budaya ini, apakah nilai siswa tersebut sudah mencapai nilai KKM atau sudah melebihi KKM atau belum nyampe KKM? Nah, cara mengetahuinya cukup mudah menurut saya. Kita gunakan saja fungsi if di sini. Jadi di dalam Excel ini ada fungsi if untuk mengetahui tuntas atau tidak atau hal yang lain. Karena di sini berhubungan dengan data siswa, data hasil ujian siswa, maka saya gunakan if dengan kata kunci tuntas atau tidak tuntas, lulus atau tidak lulus sama saja. Jadi di sini kalau dipraktekkan, ini data ini sudah saya rapikan ya. Sebelumnya ini masih kocar-kacir, artinya apa? Masih ada sesi 1, angka 1 ini masih ada di sebelah kiri di sini. Jadi saya rapikan supaya kelihatannya lebih bagus, lebih rapi. Jadi misalnya keterangannya apa? Tulis saja. Ini tambahannya ya, ini tambahan. Keterangan artinya lulus atau tidak. Oke, keterangan sini. Nah, kita masuk saja, kita tuliskan saja atau kita ketik saja sama dengan if ya, sama dengan if, ketik if, lalu dalam kurung, buka kurung. Di sini ada kata-kata logical test. Logical test itu untuk menentukan berapa nilai yang ingin ditetapkan. Berapa nilai yang ingin ditetapkan? Artinya nilai di mana yang ingin dijadikan acuan. Misalnya contoh di sini adalah saya ingin mengambil nilai total atau nilai pilihan ganda sama saja karena ini totalnya ya. Saya pindahkan saja ini. Atau nilai acuannya ini adalah nilai total. Nilai total ini, total nilai ini yang dikatakan dengan logical test untuk mengetahui atau menetapkan nilai yang ditetapkan. Di kolom apa nilai yang akan kita tetapkan? Di kolom C ya, di kolom C. Kita klik saja di kolom C. Nah,
Setelah itu parameternya berapa atau KKM-nya berapa? Lebih besar dari berapa? 70 kah? Tergantung KKM-nya berapa. Contoh misalnya KKM untuk seni budaya adalah 70. Berarti dia harus di atasnya 70. Ya kan? Dikatakan tuntas manakala dia sama dengan 70 atau di atasnya 70. Berarti di atasnya 70 atau di bawahnya 70 sama saja menurut saya. Tinggal nanti value if true ini dan value if false ini dimodifikasi. Kalau misalnya di bawah 70 atau ini lebih kecil dari 70, lebih kecil dari 70, maka dia tidak lulus atau tidak tuntas. Tapi kalau lebih besar atau sama dengan 70, maka dia tuntas. Nah, di sini ya, di sini sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan 70 ya, maka koma, biasanya ada yang pakai koma dan ada juga yang pakai titik koma. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Jadi di sini karena Office-nya itu Office 2016, maka di sini perintahnya yang diminta adalah koma. Jadi selanjutnya value f true ini sebuah keterangan jika nilai yang didapat benar, maka dia akan sesuai dengan logika tes. Artinya logika tesnya misalnya dia memang di bawah 70, maka dia value f true nya maka dia tidak lulus. Karena ini di bawah 70 atau sama dengan 70, maka dia tidak lulus. Ya. Ini kasih di bawah 70 saja. Karena dia di bawah 70, maka value f true nya ini dia tidak lulus. Ya, maka tidak lulus. Nah, tapi kalau di bawah 70 itu tidak benar, salah, maka dia lulus. Oke. Itu ya. Jadi kita cek aja. Kita cek saja. Karena dia nilainya 68, maka dia tidak lulus. Coba di bawahnya 82. Nah, karena ini nilainya 82 berarti dia lulus. Kita coba klik 2 kali ke bawah ini. Nah, kita cek. Yang tidak lulus ini mana? Angkanya 50. 72 lulus. 70 lulus. Karena di sana kan perintahnya, ini perintahnya di sini kan di bawah 70. Atau kita balik, yang ini lebih besar misalnya. Kalau lebih besar dari 70, karena nilai lebih besar atau sama dengan 70, misalnya lebih besar di sini, lebih besar atau sama dengan 70, maka dia lulus. Ya, maka dia lulus. Kalau salah, kalau lebih kecil dari 70 misalnya atau tidak sama dengan 70, maka dia tidak lulus. Bisa saja menggunakan seperti ini, maka dia tidak lulus. Coba sama saja, sama tidak hasilnya? Sama. Nah, contoh gampangnya seperti itu.
Atau kita coba cara yang kedua. Misalnya ini kan caranya jika lebih kecil dari 70 dia tidak lulus. Kalau salah berarti lulus. Atau kita balik, lebih besar dari 70 atau sama dengan 70. Misalnya gini, sama seperti yang tadi, if juga ya. Lalu logikal test yang mana? Di sini sama dengan yang tadi, hanya di sini saya akan menggunakan simbol lebih besar atau sama dengan. Kalau yang tadi, kalau di bawahnya tidak usah sama dengan, kalau di bawahnya 70 tidak usah sama dengan, berarti 70 dianggap lulus. Nah, karena ini karena ini lebih besar dari 70, berarti kan di atas 70. Sedangkan yang diinginkan adalah 70 lulus, karena angka KKM minimal yaitu 70, karena nilai KKM-nya 70. Jadi di sana harus sama dengan 70. Nah, setelah itu kita sama caranya seperti yang tadi, seperti yang pertama itu, koma. Nah, karena di sini yang benar, intinya yang benar ya. Karena di sini yang benar adalah lulus, kalau lebih besar otomatis lulus, berarti kata-katanya harus lulus. Kalau salah, kalau tidak lebih besar, maka kata-katanya tidak lulus. Tidak lulus. Sudah selesai. Lalu klik enter. Sama tidak caranya dengan hasilnya, hasilnya sama tidak dengan yang sebelahnya ini, yang pertama. Kita cek aja. Nah, sama kan? Sama, hanya logikanya, ini main logika. Jadi kalau di bawahnya, kalau 70 tetap lulus, karena tadi perintahnya itu sama dengan 70, berarti dianggap lulus. Yang benar ya, yang benar ini dianggap lulus. Jadi seperti itu. Terserah teman-teman mau menggunakan cara yang pertama. Kalau cara yang pertama seperti ini, kalau cara yang kedua seperti ini. Ini fungsi if tunggal. Untuk fungsi if majmu', nah kita lanjutkan video selanjutnya. Untuk fungsi if majmu', nah kita tunggu saja video selanjutnya. Jadi saya juga akan memberitahu atau belajar Jadi saya juga akan berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang fungsi if majmu'. Ini yang kita bahas adalah fungsi if tunggal. Nanti ke belakangnya, video-video selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi if majmu'. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di komen manakala ada kekeliruan atau saran yang sangat membangun. Saya juga butuh saran teman-teman agar channel ini tetap berkembang. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Semoga video saya ini dan channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.